warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. I hope that this video can be useful for your English skill because learning English is very easy. Jadi belajar bahasa Inggris itu sangat mudah. So enjoy and good luck. Wait, before you watch the video, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Hello students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and this is Ma'am Arin. Welcome to my class. And today there is a new topic especially for you, and the topic is about attacks. Jadi hari ini kita akan belajar topik baru nih spesial buat kalian, dan teksnya adalah tentang teks yang mungkin aja dalam bahasa Indonesia kita sudah banyak pernah membaca ini sebelumnya. So, have you ever heard about a text which tells you about a positive and negative effects of something in the same time? Apakah kalian pernah baca tentang sebuah teks yang membicarakan tentang sisi negatif dan sisi positif dari suatu masalah itu dalam satu waktu? Pernah? Oke, kalau kalian pernah membaca teks seperti itu, dalam bahasa Inggris disebut dengan discussion text. Jadi dalam bahasa Inggris kita akan mengenal sebuah jenis teks, a kind of text, sebuah jenis dari teks yaitu discussion text. Jadi, discussion text adalah sebuah teks yang mempelajari tentang dua hal sekaligus. Jadi, paragraf pertamanya pasti tentang topiknya, temanya atau tesisnya, praduganya atau pengenalan topiknya. Lalu, mulai paragraf 2 itu kalau nggak positifnya dulu, negatifnya dulu. Jadi misal nih paragraf 2-nya positif dulu. Nanti dilanjutkan dulu sampai berhenti membicarakan tentang efek positifnya. Nanti paragraf selanjutnya akan dimulai tentang efek negatifnya, sisi negatifnya. Lalu kalau udah selesai, paling bawah sendiri ada recommendation atau advice, ada saran gitu ya. So, contoh aja nih, I will give you a topic. Mem akan memberikan kamu sebuah topik, misal the effect of smoking, efek dari merokok. Paragraf pertama Mem akan bicarakan tentang the introduction of smoking. For example, kalimat seperti ini, smoking is very dangerous and many people smoke every day in our surrounding, in public area. Kayak gitu, perkenalan dulu fakta-fakta umumnya. Itu disebut dengan introduction of the topic atau thesis kayak gitu ya. Terus mulai paragraf 2, misal ingin mengangkat sisi positifnya dulu. Merokok positifnya apa? Adalah misal untuk mengangkat ekonomi negara, karena banyak sekali pabrik rokok di Indonesia. Jadi kalau orang merokok itu kan pendapatan dari pabrik-pabrik rokok itu meningkatkan gitu ya. Terus yang kedua bisa aja untuk social life gitu ya, kehidupan sosial. Kadang laki-laki itu kalau kumpul rokok, jadi mereka bisa lebih santai, kehidupan sosialnya bisa tersalurkan, mereka bisa berdiskusi gitu ya, dua itu. Terus nanti paragraf selanjutnya Mem akan bicara tentang efek negatifnya. Wah, banyak sekali nih. Dapat merusak kesehatan, kesehatannya berupa kerusakan organ-organ vital di dalam tubuh kita gitu ya. Terus juga asapnya bisa mengganggu orang lain, bisa mengganggu kesehatan orang lain, apalagi untuk ibu hamil gitu ya. Jadi dan terakhir sendiri setelah selesai ngomong efek negatifnya, ada memberikan recommendation gitu ya. Jadi memang contohnya memberikan recommendation ngomongnya gini. Jadi untuk orang-orang yang dewasa yang sudah cukup umur diperbolehkan kok merokok, tapi di tempat-tempat yang khusus untuk merokok atau smoking area gitu ya. Untuk yang bersama orang-orang di public area publik nggak boleh. Itulah yang disebut dengan discussion text gitu ya. Paragraf pertama tentang perkenalan topik, paragraf 2 tentang tadi Mem pakai yang positif efeknya dulu ya. Terus paragraf 2 tentang negative effect. Terus dan yang terakhir recommendation atau advice. Baiklah, Mem akan berikan contoh nih satu teks, dibaca ya. Ini adalah teks
tentang positif dan negatifnya televisi untuk anak, gitu ya. Yuk dibaca dulu sebelum Mem akan bahas. Sambil dibaca. Oke, kalian bisa lihat paragraf pertamanya ini. Mem akan pause. Kalian bisa pause di sini, bisa stop di sini dulu untuk membaca paragraf pertamanya. Paragraf yang keduanya dibaca. Ini adalah efek positifnya ya. Kalian bisa baca. Terus paragraf selanjutnya ini adalah efek negatifnya, bagaimana televisi mempengaruhi perkembangan anak gitu. Dan paragraf terakhir, the last paragraph, it is about recommendation or advice. Pasti terakhirnya itu rekomendasi atau advice, saran gitu ya. Oke, jadi seperti itu bagiannya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Itulah yang disebut dengan generic structure. Dari kata generic itu umum, general, structure itu adalah struktur. Jadi struktur umumnya adalah, pertama adalah introduction of the topic, terus positifnya boleh, negatifnya dulu boleh, yang paling terakhir adalah recommendation, gitu ya. Itulah yang disebut dengan discussion text, gitu. Dan kita lihat untuk kebahasaan, language features, fitur-fitur kebahasaannya paling banyak menggunakan present tense karena berbicara tentang fakta, gitu ya. Menggunakan is, mr atau verb 1 gitu ya, atau continuous yang present gitu. Tapi kadangkala sometimes we need past sentences. Kita juga memerlukan kalimat-kalimat past, masa lalu. Contohnya untuk memberikan fakta di masa lalu gitu ya. Misal terjadi apa kasus-kasus di masa lalu, kamu mau memberikan ini sebagai suatu argumen, boleh kok. Ya gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus yang terakhir, tujuan dari teks ini apa? Ini namanya aja discussion text. Jadi untuk memberikan kamu pemahaman secara menyeluruh, baik dari sisi positifnya atau sisi negatifnya, sehingga kamu bisa nih menyimpulkan. Gitu ya. So that's the definition and the generic structure, the social function, fungsi sosial juga dari teks ini dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan penjelasan gitu ya. Dan terakhir ada language feature atau fitur-fitur kebahasaannya gitu. Inilah summary, inilah kesimpulan dari discussion text. That's all, students. Thank you very much. I hope that this explanation can help you to understand all the things about discussion text. See you, students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.